wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, mana kita bisa kemudian ulang menghadapi keluarga ini dalam rangka latihan diskusi. Ya, terima kasih atas kedatangan teman-teman biasa semua yang pada hari ini berangkat masalah pertama tulis sama ya, penting sehat, tidak jauh-jauh karena ada yang pemula, duanya latihan biologi, ketiganya ada penelitian donor darah yang mana dan bisa juga dilakukan bagi yang membutuhkan darah kita berguna membutuhkan lain. Maka sebetulnya di hari ini kita adakan karena banyak request dari teman-teman, karena seringnya terjadi insiden yang seringnya di Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ramuannya untuk sepeda bareng kita di Restika. Jadi ini dari berbagai komunitas ada yang dari Seling, ini teman-teman yang saya suka bareng-bareng, komunitas yang dari Pak Agus apa tadi Gojek, kemudian teman-teman yang lain, teman-teman ramuannya, karena memang kita ini tidak melulu di satu komunitas, ya. Kita ingin bareng-bareng, kemudian teman baru, ya. Teman baru, kemudian kita ingin berpartisipasi untuk mengingatkan diantaranya donor yang bisa membantu teman-teman kita yang memerlukan. Kira-kira saya hanya mengantar aja, bismillah. Jadi untuk PHD kita kali ini jadi mungkin ya, saya merangkul teman-teman nanti mbaknya dua nggak mau Pak Agus, mohon izin nanti dipaksa di akhir acara ya Pak. Nyumpel sampai pakai masker. Kalau pakai masker itu kadang-kadang ya ini. Jadi kaitannya dengan bersepeda, kadang-kadang memang kita dulunya kegawat daruratan, kegawat daruratan bersepeda, bukan nanti ya Pak. Jadi di bersepeda itu kita ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, di antaranya itu tadi yang paling simpel pakai masker. Pakai masker itu kita memang sebenarnya butuh oksigen ya, tapi kalau terhambat, ya, jadi kita harus membukanya. Nah, itu ada syarat-syarat yang penting ya, dimana kita bisa membuka atau tidak, apalagi bagi pasien yang perlu bantuan hidup dasar atau BHD. Nah, terus kegawatan yang ada di bersepeda juga macam-macam ya, dari keadaan pasien sendiri, maksud saya keadaan pesepeda sendiri ya, apakah beliaunya sudah bersepeda ataukah baru saja, ya? Apakah setelah kerja keras belum istirahat, kemudian besoknya ada kompetisi dan sebagainya, kita harus bisa mawas diri untuk mengatur kapan kita harus bersepeda, kapan porsir, kapan tidak. Kemudian ada juga dari kegawatan di bersepeda mungkin prosedur berlalu lintasnya, jadi pakai helm, pakai tanda sepeda, ada lampu belakangnya, lampu depan. Barangkali kita kalau turun dari Batu Raden kita nggak kelihatan ada mobil-mobil besar gitu. Kalau kita depan ada lampu, kita akan lebih terlihat untuk menjaga supaya nggak ada kegawatan di bersepeda tadi. Karena kecelakaan lalu lintas juga banyak kita lihat ya di WA grup ya, di share itu ada yang pada jatuh. Itu mungkin gara-gara mungkin kita sendiri yang bersepedanya kurang pas. Kadang-kadang kita itu kayak anekdotnya ya, ibu-ibu misalnya belok sen kanan belok kiri ya. Sepeda kan nggak ada sennya. Ibu-ibu tak maaf ya. Sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, itu banyak. Karena bersepeda juga gitu, malah nggak ada sennya. Nah, sennya
Nah, itu gimana untuk bapak penyanyi bersepeda bisa siap semua. Jadi itu mungkin contoh ya, jatuh begitu. Tapi kalau jatuh kemudian kita datangi, loh dadanya nggak bergerak, nah nggak bergerak, dipanggil-panggil pak nggak bangun. Nah itu kemudian kita harus curiga, harus kejar nadinya. Ada yang di sini di leher nih, ada yang nanti di pergelangan tangan, ada yang di dekat ankle, itu kita bisa raba. Kalau kita bisanya meraba itu mungkin karena terbiasa megang ya, jadi kan di film-film itu kan juga ada geletak itu, kita ada orang yang itu megang, enggak nadinya kita latihan sendiri. Di leher dari tulang tengah sini ditarik ke samping, nah ini ada denyutan. Nah, jadi itu denyutan yang paling besar. Kemudian yang gampang lagi mungkin di pergelangan tangan, di uricula ini ada nadi arteri radialis, di sini ada. Kemudian yang gampang lagi mungkin di selangkangan juga ada. Selangkangan juga ada tadi. Kita nanti coba raba sendiri ya. Nah, itu kemudian di dorsopedis atau di punggung kaki. Ya. Jadi dengan melihat orang yang tidak bernapas kemudian tidak bernadi ya, tidak bernadi, tapi mungkin kita perlu, itu merupakan suatu indikasi dari bantuan hidup dasar. Mungkin kegawatan yang lain mungkin bawaan ya, jadi yang kurang olahraga, ada penyakit bawaan, sakit jantung dan sebagainya. Intinya dari sekian itu, kalau orangnya sadar ya, kalau jatuh sadar ya tidak perlu BAD. Tapi kalau tidak ada nafas, tidak ada nadi, itu perlu BAD. Nanti akan dilanjutkan, berkeringkan, mohon minta tolong melanjutkan. Saya kira demikian dari saya. Matur nuwun. Untuk kondisi sekarang pertamanya sepeda itu semakin banyak ya. Ini dalam 1 tahun sampai 2 tahun ini semakin banyak, dan sepeda itu menjadi salah satu olahraga yang sangat populer. Tapi di luar itu tentunya kegiatan apapun, apalagi bersepeda ya, olahraga ini ada potensi menyebabkan suatu cedera. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yuhan, kalau cederanya itu bisa dari yang mungkin hanya sekedar nyeri, kram, lecet, luka lecet, jatuh sampai patah tulang, atau bahkan kondisi-kondisi sampai pasien ini kolaps atau tidak sadar, bahkan sampai di jantung yang memang harus mendapatkan pertolongan bantuan hidup dasar itu. Nah, nanti di sini saya akan menyampaikan tahapan-tahapannya seperti apa, dan saya harap ini bisa diterapkan dan nanti akan bisa dipraktekkan. Syukur tidak dipraktekkan ya. Kita harus semuanya sehat ya. Kita sehat, jadi karena tujuan kita berolahraga tentunya untuk meningkatkan kesehatan diri kita masing-masing. Namun jika terjadi suatu kegawatan, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Next. Ya, seperti teman-teman gue tahu ya, kalau manfaat bersepeda itu sangat banyak sekali ya. Di sini diantaranya yang saya dapat itu memang terbukti banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa diabetes itu bisa dicegah dengan cara bersepeda. Kemudian bersepeda juga bisa menurunkan berat badan ya. Jadi mungkin buat teman-teman goeser ada yang motivasinya pengen goes biar berat badannya bisa turun, itu juga pasti ada. Terus bersepeda juga bisa meningkatkan mood atau menghilangkan stres. Teman-teman juga pasti merasain ya, kalau lagi goes tuh rasanya setiap kayuhan kayaknya semakin ada stres yang gila seperti itu. Nah, yang gak kalah penting di sini juga bersepeda itu bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Next. Ya, ini beberapa foto kejadian cedera saat bersepeda ya. Bisa jadi kram tadi, atau terjatuh, lecet, atau bahkan mungkin terguling yang mungkin bisa sampai patah tulang, bahkan kondisi yang tidak sadar seperti itu. Next. Ya, jadi olahraga bersepeda ini merupakan salah satu olahraga kardio. Jadi memang bersepeda itu ya olahraga yang sangat memacu jantung.
Dan kita tahu kalau jantung ini merupakan organ yang sangat penting ya dalam tubuh kita, yang fungsinya adalah mengalirkan darah yang berisi oksigen ke seluruh tubuh. Jadi ketika jantung ini bermasalah atau henti jantung bahkan, itu tentunya akan sangat berbahaya dan itu merupakan kondisi yang sangat gawat darurat. Ya, jantung ada di rongga dada, di situ juga terdapat paru yang terdapat di kedua sisi kanan dan kiri. Ya, next. Ya, seperti yang kita tahu kalau jantung manusia itu pasti ada batasannya ya. Di sini teman-teman pasti merasakan ketika bersepeda mungkin medannya yang menanjak atau bersepeda berpeloton bareng-bareng kebut-kebutan, itu pasti denyut jantungnya akan semakin tinggi. Nah, kondisi yang seperti ini kita harus tahu bahwa setiap manusia punya denyut jantung maksimalnya masing-masing. Nah, cara menghitungnya itu denyut jantung maksimal adalah 220 dikurangi usia masing-masing ya. Jadi nanti itu bisa kita ketahui nanti akan digolongkan ke dalam zona latihan. Jadi kalau misalkan kita bersepeda kok sudah mencapai zona ini, mungkin teman-teman juga banyak yang mendengar ya, ketika ada seorang pesepeda ditemukan di pinggir jalan kondisinya tidak sadar atau lagi goes bareng tiba-tiba dadanya sakit, terjatuh dan nggak sadar. Terus kalau nggak salah saya pernah baca juga goes sendirian tergeletak di pinggir jalan, ada orang yang melihat tapi bingung apa yang harus dilakukan. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini yang memang harus membutuhkan pertolongan segera, dan itu adalah kondisi emergensi yang sebetulnya kita semua bisa melakukan pertolongan awal dulu, yaitu dengan prinsip tadi ya, bantuan hidup dasar. Jadi kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Ya, itu adalah kita harus melakukan BHD ya, di mana BHD ini adalah bantuan hidup dasar atau basic life support yang memang semuanya diharapkan bisa melakukan. Jadi bukan hanya kalangan medis atau orang yang bekerja di lingkup rumah sakit, namun semua orang awam diharapkan bisa, karena di luar negeri pun seperti yang tadi disampaikan Dr. Yuhan, banyak film-film yang kondisi yang tidak sadar kemudian dilakukan pijat jantung. Nah, itu sebetulnya bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Jadi nanti harapannya ilmu yang sudah didapat di sini bisa kita keluarkan ya ke orang-orang di lingkungan kita masing-masing. Jadi BHD adalah usaha untuk melakukan tindakan mempertahankan kehidupan pada saat penderita mengalami keadaan yang mengancamnya. Next. Nah, untuk langkah-langkahnya nanti di sini kita akan praktekkan bersama ya. Nanti saya dibantu oleh tim dari tim IGD Rumah Sakit Jadi Keluarga. Mungkin minta bantuannya bisa ikut bergabung di sini, Mas Heru ya, Mas Heru dan Mas Bagus. Ya. Ada yang sudah pernah mendengar bantuan hidup dasar itu tindakannya seperti apa? Mungkin ada yang bisa katakan? Jantungnya ditekan, dada. Jantungnya ditekan ya Pak? Iya, ditekan-tekan itu. Oh iya. Untuk biar detaknya kembali naik. Bapak siapa ya? Eko. Bapak Eko. Sudah pernah melakukan pijat jantung Pak? Belum pernah sih, cuma Belum pernah, memang pernah mendapatkan dulu di kuliah gitu. Oh, ya, iya. hanya dasar-dasar aja sih pertolongan pertama. Selain pijat jantung yang dilakukan dalam tindakan BHD apalagi kira-kira ya? Ada yang tahu? Ya, prinsipnya memang benar ya, pijat jantung dan pemberian bantuan nafas, dua itu. Karena pijat jantung kita untuk menstimulasi jantungnya ketika jantung itu memang berhenti, kemudian bantuan nafas untuk memberikan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru seperti itu. Nah, di sini nanti kita belajar bareng-bareng ya. Oke, next. Nah, sebelum melakukan tindakan BHD, kita harus memastikan yang pertama adalah prinsip 3A, yaitu aman diri, aman penolong, dan aman lingkungan. Yang dimaksud di sini adalah ketika ada orang yang nggak sadar, misalkan kita menemukan orang nggak sadar gitu,
yang perlu kita lakukan, pastikan diri kita aman dulu. Artinya kita akan menolong, misalnya kondisi di pinggir jalan, otomatis kita harus memindahkan si korban dulu ke tepi jalan. Nah itu salah satunya. Jadi aman diri kita karena kita akan menolong, dan penderita ini juga aman, tidak di tengah jalan misalkan, atau di kondisi yang tidak rata ya alasnya. Nah itu dipastikan lingkungannya juga aman. Jadi kita pindahkan dulu si korban ke tempat yang aman dengan kondisi alas yang datar dan alas yang keras. Jadi kalau misalkan kondisinya berbatu, ya kita pindahkan ke alas yang rata dan keras itu. Tapi kalau yang misalkan kita ketemu di pinggir jalan dan memang kondisinya sudah aman, ya kita bisa langsung memberikan pertolongan BHD-nya. Next. Nah, kemudian yang perlu dilakukan adalah cek respon penderita. Dengan cara seperti apa? Cek respon yang paling sederhana kita bisa melakukan dengan cara memanggil orang tersebut ya. Bapak, Ibu, dengan cara menepuk di punggung atau menepuk di bahu dengan memanggil yang keras. Mungkin bisa dipraktekkan Mas, cara cek respon penderitanya ya. Misalkan kita menemukan kondisi orang yang tidak sadar, untuk cek responnya dengan cara, silakan Mas terus. Ya, yang paling sederhana dengan cara seperti itu ya, ditepuk sambil memanggil. Ya, dipanggil pokoknya Bapak, Pak, Ibu, atau kalau kita tahu namanya, panggil namanya dengan yang suara yang cukup keras. Kalau memang tidak ada respon, mungkin bisa dikasih rangsang nyeri sedikit dengan cara dicubit mungkin di area tangannya atau di dadanya, diberi rangsangan sedikit nyeri. Ya. Setelah kita cek respon dan ternyata tidak ada respon, maka kita harus segera meminta bantuan. Jadi kalau misalkan kondisinya hanya ada satu orang penolong, yang perlu kita lakukan adalah berteriak minta tolong, atau kita bisa langsung mengeluarkan alat komunikasi dan menelpon ambulan seperti itu. Next. Ya, panggil bantuan. Kita bisa langsung menghubungi ambulan, atau jika memang kita ada orang lain di situ, kita fokus untuk menolong pasien dan yang lain bisa segera menghubungi tim medis atau ambulan. Ya. Nah, tadi setelah kita cek respon dan kita pastikan memang pasiennya tidak ada respon ya, dipanggil tidak menjawab, ditepuk tidak ada reaksi sama sekali, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah memastikan pasien ini ada denyut jantungnya nggak sih? Dengan cara tadi juga sudah disampaikan Dr. Yuhan ya, bisa dicek di area leher sini untuk mungkin bisa dipraktekkan teman-teman semua, dicek nadinya masing-masing, kira-kira bisa menilai nggak ada denyut nggak di situ? Ada ya, terasa ya Pak ya, terasa ya. Ya, nah itu paling sederhana di situ ya, dirasakan dalam waktu kurang lebih 10 detik kita harus menentukan, oh ini ada nadi atau enggak. Nah itu penting sekali. Jadi kita biasakan, oh ya ini ada, oh kalau kerasa tuh seperti ini. Jadi kalau nggak kerasa kita bisa tahu, oh ini tidak ada nadi. Nah sambil kita menilai korban tersebut ada nadi atau tidak, kita juga melihat gerakan nafas dari si korban dengan cara melihat di area dada dan perut. Karena orang normal pasti ketika bernafas dia akan, dadanya akan mengembang, perutnya juga akan ada gerakan seperti itu. Nah itu tandanya orang bernafas. Nah ketika kita melihat gerakan nafas dan cek nadi, next, keduanya tidak kita dapatkan, nadinya nggak ada, gerakan nafas juga nggak ada. Nah otomatis kita harus berpikir, oh ini berarti kondisinya emergensi nih. Dia nggak sadar, nggak ada nadi, nggak ada nafas. Nah itu harus segera melakukan tindakan BHD seperti itu. Mas bisa dipraktekkan gerakan mencek nadinya.
Ya, di area sini ya, di area sini sambil melihat gerakan di dada dan perutnya untuk melihat gerakan nafasnya seperti itu. Ya, ya next. Nah, setelah kita pastikan tidak ada denyut nadi, tidak ada gerakan nafas, langsung kita lanjutkan untuk tindakan resusitasi jantung paru atau CPR. Nah, tindakan ini terdiri dari kompresi dada, tadi yang seperti Pak Eko sampaikan ya, itu pijat jantung dan juga pemberian nafas, seperti itu. Nah, pijat jantung ini harus segera dilakukan ketika memang kita rasakan sudah tidak ada nadi sama sekali. Next. Nah, untuk cara melakukan kompresi dadanya, ada yang sudah tahu selain Pak Eko mungkin posisi tangannya seperti apa, kemudian posisi badannya seperti apa. Ada yang pernah mempraktekkan mungkin ketemu orang nggak sadar terus melakukan pijat jantung? Sepertinya belum ya. Oke. Ya, jadi posisinya bisa dipraktekkan ya Mas. Posisi tangannya adalah posisi next. Ya, posisi tangannya adalah seperti ini. Yang digunakan adalah tumit untuk menekan dada si korban. Jadi gunakan kedua tangan. Kedua tangan itu ya bisa dipraktekkan semua ya. Kedua tangannya salah satu tangan ada di bawah yang menjadi tumpuan tangan terkuat ya. Itu di bawah, kemudian satu tangan lagi di atas. Seperti itu. Ya ini sudah dipraktekkan ya. Nah, nanti setelah posisi tangannya kita tepat, lalu kita tentukan titik melakukan pijatan di area dada dan lebih tepatnya itu next di area garis antara kedua puting dan garis tegak lurus di area tengah badan. Nah itu kurang lebih bisa ditunjukkan ya Mas. Ya kurang lebih di situ posisinya ya, di sini untuk melakukan pijatan tadi. Jadi ke tengah-tengah kedua puting, terus tegak lurus atas. Nah garis itu adalah titik dilakukan kompresi atau pijat jantung. Kemudian untuk posisinya, posisi badannya ini juga penting ya Pak Bu ya. Karena kalau posisinya salah itu akan kurang berkualitas kita melakukan pijatannya. Jadi tangannya udah benar tapi posisinya salah, itu nanti pijatannya nggak optimal. Jadi kayak jantungnya itu nggak ikut terpompa seperti itu. Nah ini posisi yang benar, bisa dicontohkan ya Mas. Posisi badannya, ya posisi penolong ada di samping ya, ada di samping, kemudian tegak lurus tangannya dan melakukan pijatan dengan kedalaman yang cukup. Coba dipraktikkan Mas. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Nah, ini untuk pijatannya ya. Tekan yang kuat, kedalamannya itu sekitar 5-6 cm dan pastikan ketika kita memompa ada momen ketika dada itu kembali. Jadi pijat, coba Mas, dipijat. Dipijat, nah dibiarkan dulu ada saat dada itu kembali berkembang. Jadi jangan kalau terlalu cepat juga enggak pas, kalau terlalu lambat juga jantungnya enggak akan terpompa seperti itu. Kurang lebih kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit dan perbandingannya adalah 30 melakukan pijatan, kemudian 2 kali melakukan pemberian nafas. Nah, jadi ketika misalkan sudah ada 2 orang penolong, yang satu bisa melakukan pemberian nafas. Namun di sini yang perlu kita ingat ya, karena kondisi masih pandemi, jadi kita harus menjaga diri kita juga ya. Jadi untuk pemberian nafas, next. Dengan cara pertama membuka jalan nafas dulu, dan untuk pemberian nafas itu sebaiknya tidak dilakukan dari mulut ke mulut atau dari mulut ke hidung. Bisa menggunakan yang paling sederhana mungkin bisa menggunakan
kertas atau buku yang digulung Iya. yang nanti kita tiupkan ke dalam mulut pasien. Jadi jangan langsung mulut ke mulut ya. Iya. Ya, teknik membuka jalan nafas mungkin ini agak unik, tapi selama kondisi pasien tidak ada kondisi cedera di area leher, itu kita bisa lakukan. Tapi kalau kita ragu, tindakan pemberian jalan nafas, pemberian nafas buatan bisa ditunda sampai nanti menunggu tim emergensinya datang. Jadi kita fokus lakukan pijatan ya. Ya, next. Ya, ini pemberian bantuan nafas. Nah, kalau misalkan nanti sudah ada tim emergensi yang datang, itu pemberian nafasnya nanti akan dilakukan dengan cara bed mask atau dari bedding ya. Itu ada balonnya sendiri, nanti itu akan lebih safety seperti itu. Ya, next. Nah, ini untuk perbandingannya tadi sudah disampaikan. Jadi 3 kali melakukan pijatan dan 2 kali pemberian nafas. Kemudian 1 orang itu fokus melakukan pijatan, yang 1 orang memberikan nafas. Dilakukan selama 5 siklus, artinya 30 kali berian nafas, 30 sampai 5 siklus. Kemudian hal itu kita setelah 5 siklus kita cek lagi nadinya ya. Kita cek lagi nadinya, kalau memang belum teraba, kita lakukan lagi. Kira-kira dilakukan sampai kapan ya? Ada yang tahu? Tindakan seperti ini dilakukan sampai kapan? Sekitar kurang lebih ya 10 menit. Sampai kapan? 10 menit. 10 menitan. Prinsipnya kita lakukan sampai kalau kondisi tim medis belum datang, kita lakukan terus. Seperti itu. Nanti sampai mungkin ada tim medis datang atau pasien kita bawa ke tempat yang lebih ke rumah sakit atau ke IGD, nanti setelah ketemu tim medis pertolongan bisa diberikan seperti itu ya. Oke, next. Ya, jadi take home message-nya, bersepeda merupakan salah satu olahraga yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan ya. Namun di sini juga ada resiko cedera dari yang paling ringan sampai yang paling berat kondisi yang tinggi jantung. Kemudian bantuan hidup dasar adalah usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan dasar dan ini kondisi yang mengancam nyawa. Jadi diharapkan semua orang bisa melakukan. Kemudian teknik dan langkah melakukan BHD ini sangat bermanfaat bagi si korban. Dan pastikan yang paling penting ya, kita harus memastikan tubuh kita adalah kondisi yang fit ketika sebelum melakukan kegiatan apapun termasuk bersepeda. Seperti itu. Dan lebih baik untuk kita medical check up terlebih dahulu, apalagi untuk mungkin usia yang di atas 40. Nah, itu untuk memastikan apakah kondisi tubuh kita layak atau tidak. Oke, seperti itu. Dan nanti kita langsung praktek ya. Jadi nanti kita simulasikan, mungkin teman-teman ada yang pengen nyobain RJP pijat jantung itu seperti apa, nanti kita bisa cobain praktek di sini. Oke ya. Jadi misalkan kita simulasikan pentingnya kurang lebih di situ. Ya, nah posisi tangannya gimana? Mungkin Mas Heru bisa mengarahkan Mas. Iya, 30 kali coba dipraktekin kira-kira seperti apa. Iya, nah kita juga harus cepat ya. Nah, gitu. Jadi ketika kita melakukan pijat jantung, yang menjadi tumpuan adalah di kedua bahu ya, jangan di lengannya. Ya, jadi yang didorong semua dari bahu sini. Nah, betul sekali. Oke, dilakukan berapa kali? 30 kali sampai 5 siklus ya. Itu. Nah, itu kita lakukan sampai dengan tim medisnya datang. Ya, oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Bas. Monggo Bu, kira-kira seperti apa nih Bu kalau ketemu orang yang nggak sadar? Cek nadi dulu atau cek yang lain? Oh iya, dipanggil-panggil nggak bangun Bu?
Iya masih diem aja. Boleh di sini, boleh di kanan, boleh di kiri, tapi mungkin lebih baik di situ. Iya, kita kan ibu bisa melihat dan bisa merasain nadinya sendiri kan? Bisa ya. Nah, tempatnya sama di situ. Iya. Kira-kira ini ada nadinya nggak bu? Nggak ada. Oke. Terus selanjutnya tindakan berikutnya? Oh iya, karena sendirian ya bu ya. Ibu minta tolong dengan cara telepon ya. Oke. Telepon, setelah telepon sambil menunggu pertolongannya datang, ibu melakukan pijatan. Oke, pijat jantungnya lokasinya ada di mana? Iya. Iya. Oke. Dengan posisi tangannya? Oke. Menggunakan tumit ya bu ya, tumit tangan ya, yang menempel di titiknya tumitnya. Oh, iya. 30 kali ya? Iya, 30 kali. Oh, iya. Sampai 5 siklus ya bu, 30 kali 5. Iya. Sampai bantuannya nanti datang. Oke. Ya. Coba lagi bu, mungkin kurang mantap. Ya, sip. Terima kasih. Monggo berikutnya. Ya. Sama ya bu, kondisinya nggak sadar. Yang ibu lakukan pertama adalah ya, cek respon. Ya, respon tidak ada, kita cek nadi. Ya, beri rangsang nyeri ya. Ternyata nggak ada juga. Kemudian ya, pertolongannya ada orang di situ, orangnya datang. Setelah itu ibu ngapain lagi? Ya, memijat jantung di posisi ya. Ya. Ya, tangannya lurus ya. 30 kali dengan nanti kalau ada orang lain yang orang lain itu bisa memberikan bantuan nafas ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Berikutnya ya, sama silakan. Ya. Dipanggil banyak langsung bangun. Iya. Cek nadinya di mana? Iya. Selama berapa detik ngeceknya? Iya, detik ya. Iya. Ya, ada dikasih rangsang nyeri masih nggak ada, kemudian kita lakukan ya pompa jantung ya. Iya, sebenarnya sedikit kecepatan ya. Iya, kecepatannya 100 sampai 120 kali. Jadi nggak kecepatan juga nggak terlalu lambat, pas aja. Oke, tapi udah benar ya tekniknya. Terima kasih. Monggo, baik terakhir. Ya. Ya. Iya. 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 Oke. Nggak ada lagi. Nggak bangun. Kaki rangka nyeri. Ternyata nggak bangun juga. Terus? Iya. Oke, kurang sedikit dalam. Kedalaman ya mas.
Iya, 30 kali. Teleponnya tetap di depan. Iya, teleponnya telepon di depan. Iya. Nah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat